beristighatsah. Apa yang disebut istighatsah? Istighatsah itu makna istighatsah hiya talabul abdil ighatsata wal ma'unata wa yudfa'u anhu 'inda wuqu'i fi syiddatin aw nahwiha. Istighatsah itu permohonan hamba atau hamba itu meminta pertolongan kepada seseorang yang seseorang itu diberi Allah keistimewaan atau diberi Allah karunia. Meminta tolong seorang hamba kepada seseorang atau beberapa orang yang orang kita minta tolong tadi punya keistimewaan, punya kelebihan, atau orang itu punya keramat, maka hamba yang meminta pertolongan kepada seseorang yang seseorang itu punya keramat, punya keistimewaan, itulah yang disebut istighatsah. Nah, ini definisinya dulu supaya kita memahami yang akan kita pahami lagi. Kalau definisi ini tidak dipahami, nanti kita bingung. Satu. Yang kedua, kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan istighatsah itu syirik. Maaf yang hadir. Yang mengatakan istighatsah itu syirik, di antara pahamannya adalah pahaman salafiyun wahid. Di pengajian ini jujur harus saja pakai. Kenapa Gurudin langsung mempunyai seperti itu? Belum punya teman yang pahamannya seperti itu. Belum punya teman, kami ada punya guru. Ada di grup itu macam-macam, guru ustaz lah, guru. Nah, sekolahnya sama kan? Sama. Nih kisah sekolah dulu. Sekolah sama, guru sama. Ketika selesai sekolah, kalau tidak menyebut sekolahnya, pokoknya waktu sekolah sama. Misal sama-sama madrasah, sama-sama pesantren, kayak aja. Nah, selesai sekolah di pesantren, nyambung lagi ke suatu pendidikan aja sudah. Nyambung ke suatu pendidikan. Lalu selesai di suatu pendidikan, di suatu sekolah, jadilah Bapak Ibu jadi guru. Silaturahim tetap jalan, ternyata pemahaman berbeda. Waktu sama-sama sekolah, sama pahaman. Ketika yang satunya sekolah ke sini, yang satunya sekolah ke sini, nah itu sudah. Di situ terjadi perbedaan. Nah, asalnya membaca doa haul sampai sedihnya awal mahal lagi. Nah, asalnya bermaulidan sampai sudah awal mahal lagi. Berubah jadi orang hawa. Sampai guru-guru kita, hai kawanku, guru-guru kita melakukan haulan, ikan sudah keluar dari pemahaman guru-guru yang waktu kita satu sekolah, satu pendidikan, satu pesantren. Itu guru nilai dulu, pemahaman kau sekarang lain lagi. Bisa terjadi. Kenapa maka itu bisa terjadi? Nah, akibat kadang mantap mengaji di kampungan, akibat kadang mantap
sekolah di dalam negeri akibat karena kuat bimbingan guru terpengaruh anak sekolah jauh ada kuat pemahaman di dalam negeri, dianggapnya pemahaman dalam negeri atau sekolah dalam negeri rendah semua. Nah, itu penyakitnya Bapak Ibu. Padahal fondasi pemahaman semuanya dari guru dalam negeri dulu. Anggap aja kita ini guru di kampung seorang, guru di daerah seorang. Itu aja sudah. Karena dia terpengaruh apabila keluar negeri atau seolah keluar daerah, nah itu aja sudah. Pasti berkualitas ilmunya. Ilmu itu Pak Ibu sama aja, ibarat sampai yang itu tetap ilmu. Rukun Islam itu tetap 5, rukun iman itu tetap 6. Sama aja. Tapi ketika terjadi pertentangan, di situ kita harus rujuk kembali dulu. Akhirnya pemahaman kita lana a'maluna walakum a'malukum, pemahaman kita sudah berbeda tokanku. Lana a'maluna, gawian kami walakum a'malukum, gawian kalian. Gak usah kita permasalahkan, kita akan kembali dengan hari Allah mempertanjurkan pemahaman kita yang berbeda ini. Contoh kecilnya Bapak Ibu, contoh kecil waktu sekolah di dalam negeri, melihat paguruan rokok, apalagi di Nusantara nomor rokok jangan karena padahal rokok di Indonesia memperlihatkan rokok dan rokok lain yang habis paguruan kena rokok ya sih. Nah, karena ada kuat pemahaman, ada kuat keilmuan, ada kuat masalah hukum, berangkat ke luar negeri kemana lah, punya keluar Kalsel lah, keluar Indonesia lah, kesalahannya umum keluar loh. Sakalinya buri kampung ceramah haram berokok, karena rokok itu kencingnya syaitan. Nah, pertanyaan Pak paguruan seorang berokok, pertanyaan, pantaskah menyampaikan itu di daerah seorang nang rata-rata guru seorang berokok? Pertanyaannya mumpung itu ada kendaraan. Orang bukan menyuruh orang berokok, ada terlibat masing-masing maunya paru-paru yang berokok. Mulut itu ada. Orang berpanggil itu di daerah itu orang ada namanya. Ini kurang etika, ini kurang adab, kurang ini paguruan berokok. Seorang belajar dahulu paguruan. Apakah pantas? Berarti paguruan kita haram. Paguruan kita maisap kencingnya setan gitu kan? Coba paguruan berapa paguruan? Ulun ini pernah juga tak memburu kulit, udah bisa rokok dari sana bisa, lu tidak merokok karena kebetulan abah bisa rokok, guru syukuri tadi bisa rokok, sudah belajar lewat kawanan alisan, tak bisa. Nah, belum tanya paguruan, di antaranya guru makmur. Ini kita hendak membahas ini lah. Nah, sini hendak mengajar guru makmur, muridnya kesayang guru sama jadi abahnya guru yang dan abah itu arti. Rumahnya juga berhenti ahli ilmu astronomi, ahli ilmu alam. Beliau ahli ilmu tasawuf, ahli ilmu tauhid. Ilmu falak itu
lebih sulit daripada ilmu paraik, ilmu hitung warisan. Hendak mengajar di Pak Ibu itu kan ada asbab dari sampai di mana nam batas kitabnya. Sambil mengajar orang kan bisa ngomong itu. Bisa lah kata ibu pengen melek ulat. Sidin nak kayak gini, sidin tangan sidin dia kayak gini. Bubuhannya pulang nang wah ini nanti dia kayak ini pulang. Ulun Pak Ibu yang melihat guru syukur dari al sidin itu pimpinan pondok pesantren Darussalam guru sidin ini meninggal dan sidin itu bertulisan Allah tidak ini. Ulun mencari bakas sidin beruku nah biar ujungnya aja ada lampu anak mengambil berkah jujuran tadi ini nampian atau Tuhan yang pernah melihat guru syukur guru sendiri beruku baik guru sekumpul tidaknya tapi ayahnya sampai juga ini lalu Pak Ibu pun tanya guru apa guru yang hendak waktu mengajar beruku ilmu ini nyale lah otak ini perlu juga bahasa orang itu kayak kabantu tuh memikirkan ibrat naik ibrat tahu juga di sini aku belajar beruku tuh tanya memaham kitab ini pun gak akan yang beruku tanya memaham apa nah aku dapat ilmu apabila aku beruku aku nyaman memaham kitab di sini karena kitab ini sulit dipaham. Ini setelah sidin wafat Pak Ibu tanyakan kepada guru-guru di Darussalam ada dalil yang sanggup mengajar Pak saking sulitnya ilmu itu hitungan matematika juga lebih sulit daripada hitungan warisan sidin itu kira-kira minta maaf lah hadir kurang berdagang lah mau kada baru aku jadi dari kami keringat lagi mau tanya nah ini maaf bujur lah orang berdagang lah ini nang menjawab jangan angkat berokok orang berokok nah bisa lah seperti itu macam-macam nah tahun ini bercampur lah kayak apa mang amat akan amatnya ya nah itu tadi tahu lagi lo tidak tahu satu yang kedua karena ketajaman mata batin seseorang ini ketajaman mata batin guru ini yang bisa membaca isi hati orang yang disebut kasyaf kadang-kadang menutup diri dengan berukuri ada tapi terlalu tajam pandangan karena melihat isi hati orang macam-macam itu bisa terjadi juga begitu. Nah lalu sejak itulah Bapak Ibu ulun berbaik sangka saja selamat kawan ulun nang ulah keluar haram beruku angkat tangan berobat dari beruku bisa beruku ternyata beruku itu dalam kitab Sab'atu Kutubin tidak beda-beda pendapat ulama haram beruku kalau sudah paru-paru boleh tadi dokternya marah kalau ada paru-paru sehat-sehat aja sih dia gimana apakah setiap orang beruku itu pasti paru-paru ternyata kadang-kadang tak isap asap rokok itu jauh lebih berbahaya daripada orang berokok. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada orang tuh Pak Ibu kena paru-paru, ada selalu harus berokok, ada yang tidak.
Nah ini penting. Lalu ulun sejak itu Pak, ada mempermasalahkan pun masing-masing pribadi berbaik sangkala lawan guru siapapun atau siapapun yang berlaku itu urusan pribadi habis. Nah ini tembak masa berlaku pangguruan seorang berlaku wanita silang tembak cara mana ini di hadapan pangguruan seorang ceramah tapi menembak berlaku. Pernah kejadian di Martapura ada seorang ulama dari luar, ulama sendiri, ulama dari luar datang ke Martapura. Orang tidak menyebut nama ulamanya, tapi ulun tahu. Nah setelah ceramah di suatu haulan di Martapura, angkat tangan semua dari berukun taubat semua. Ayah guru syukur mengambil pancis. Maka ulama tadi menimba berukuk sana sini berukuk. Ada ulama dari ulama tadi. Nang berukuk itu tuan guru besar, nang berceramah itu tuan guru besar juga. Dan dia selesai ceramah duduk guru syukur. Besoknya guru syukur pengajian. Apa sih itu istilah sih? Datang bakantut baunya apa? Datang bakantut baunya surang keciuman, nang bakantut orangnya beli. Apa maksudnya tuh? Mana adik-adik? Datang mengantar bau angkot aja. Imbah bakantut, nang bakantut ini boleh daunnya ulang. Apa pahamannya kayak paman Tuhan. Datang mengantar kantuk, datang mengantar kantuk, baunya keciuman orang banyak, nama kantuk itu beri. Artinya berpanggil hukum baik-baik, kadang mendalami bujur keadaan suatu daerah, lalu jauh orang di daerah itu, nang berpanggil hukum ini tidaknya hilang. Nah keciuman baunya sauran. Nah ini bahaya menyampaikan hukum kadang memahami secara keseluruhan lalu nambah lalu kurang bingung semuanya. Bahkan ada di daerah Manakah tuh pengajian Bible ceramah haram makan di masjid, haram minum di masjid. Apabila orang menyiapkan aku minum, aku ada minum, haram di masjid minum. Tanjakannya ada videonya ulun berangkat ribut bubuhannya segrup ribut. Nah kemudian kayak apa nih penceramah, nah haram minum di masjid, haram makan di masjid. Ini ada pernah kamakah tuh. Nah ya apa nih, ayo apa ulun minum dulu haram juga soalnya lah. Kenapa garang maksud haram itu tidak ulang? Kalau mengotori masjid, mengotori masjid, orang kadang mengotori masjid, orang makannya nonton. Andai kata kotor dibersih, orang berbuka puasa di Masjidil Haram berurai, kayak plastik tuh, nah, kayak sopnya. Nah itu sudah usaha ikhtiar. Orang berbukaan puasa di masjid, kayaknya datang petugas yang memberesi. Kayak apa itu? Jadi mulut kita ini salah di masjid. Kayaknya ada acaraan makanan di masjid. Bukan haram di masjid itu, kecuali memakan masjid. Macam-macam ini. Haram makan di masjid, makan masjid yang haram. Kepada itu maka kurang. Mun makanan dan minuman di masjid
ada niat mengotori masjid, nanti agak beberapa kotor dibersihkan. Haram. Ini kurang jauh membingungkan orang banyak. Ada lagi yang lucu yang guru Udin ini ada orang ceramah selama imam itu berruku jangan diikuti, haram. Ribut guru-guru selama imam itu berruku jangan diulah jadi imam, haram kita mengikuti. Jujur ya, sini sambil berruku jadi imam malah dia jadi ini. Coba kalimatnya, ayo menang hadir. Kurang jangan membahas masalah itu ya, bingung, kurang awam bingung, enak gara-gara berpandir ma'alabiu kayak itu, kurang hukum jangan di'alabiu. Haram imam itu kalau berruku diikuti, gak boleh imam itu diikuti kalau punya jadi imam. Kenapa? Haram selama imam itu berruku jangan diikuti, haram. Pahaman orang nang kada sampai akal. Jadi fitnah kada kata-kata itu. Lalu di grup jar urun kada ma'alabiu kada ma'alabiu bahwa maksud haram imam itu diikuti kalau ia masih berruku, nyata ada waktu jadi imam sambil berruku. Iya, aku kan paham. Nah, tapi lawan orang awam kayak apa? Ada orang korupsi itu ada dia berdosa. Nah, sogok menyogok itu ada berdosa. Ada dah hadis orang mensogok menyogok itu berdosa. Nah, ada masuk neraka aja. Nah, tuh sama tuh mengkawal guru-guru, maaf jangan berpanggil kayak itu. Kurang awam Pak Ibu sama otak sauran mau otak kurang. Kalau panggilan itu kan fitnah. Berarti kali berusaha aja kurang korupsi ini, muka itu berlima korupsi. Nah ada dan hadis itu masuk neraka aja. Ya. Karena orang awalnya memahami berarti ada dosa. Nang diingatnya ada dosanya. Ya Pak, di otaknya nang diingatnya ada dosanya. Kada lagi nya mengatakan nang ada masuk neraka waktu guru berpandir kada berdosa orang korupsi itu, kada berdosa orang sogok menyogok itu, nang direkamnya itu aja. Nang ada dalam hadis masuk neraka, nang itu memang antok. Panggil hukum ini jangan seperti itu, berbahaya. Ketunjuk berujuk masalah hukum itu harus serius. Lain pada hukum silahkan pakai humor. Nah ini pakai yang kita takutkan di akhir zaman ini. Orang bukan menyindir negara itu, ada semua orang memahami kata-kata itu. Selama besar hendak dia boleh jadi imam, nyata aja. Apabila orang tua pihak buruk dia boleh jadi imam, maka itu sini kalau kopiah nak hanya teruslah apabila jadi imam. Oh malah bio juga kopiah buruk dia udah jadi imam. Ini kopiah diandak di imaman. Nah ini pang Pak Ibu mau ulu-ulu akhirnya hukum hanya ada semua orang paham. Nah itu kalimat yang disampaikan orang ingat bahwa guru sekumpul waktu itu sedih di pengajian ngomong orang datang bakantut acumannya seorang nang bakantut udah hilang. Khilafiyah beda pendapat. Baru itu asalnya makruh. Ada Pak, maaf Pak, mulut baru. Asal hukum dahulu. Haram baru hukum sudah paru-paru. Nah, boleh aja berhukum, namanya bolehnya. Kenapa aja orang tuh ma'ano liur, kenapa aja orang tuh. Akhirnya kenapa lah? Masalah.
Nah, baru wanita anak-anak dia. Kemudian lagi ada yang baru putus sunat seharinya kayak apa kita menyebruku pecah masalah dengan beruku ada aja tapi menyentuh orangnya pun kedua ini memadahkan beruku sunat benda individu masing-masing. Nah sama itu kembali lagi kita ini masalah istighatsah sudah ulun sampaikan contohnya di dalam kitab manakib Datuk apa manakib Syekh Salman Al-Madani. Nah ini nih supaya kita baca dahulu manakib Syekh Salman Al-Madani. Lalu akhirnya Bapak Ibu, nah kata Tuan Syekh Abdullah Basri, dia itu difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur malam 21 bulan Ramadan di Mekkatul Musyarrafah pada tempat yang bernama Babu Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul kepada Syekh Said Muhammad Salman Al-Madani, lalu dia membaca ya Salman, ya Salman, ya Salman, maksudnya ya Syekh Salman, ya Syekh Salman, ya Syekh Salman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya dengan berkat karamat Tuan Syekh Salman Al-Madani. Satu. Yang kedua, maka nah ini ada lagi. Di antaranya ada orang yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara, maka jawabnya setelah aku berteriak ya Salman, ya Syekh Salman, ya Syekh Salman, maka aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri manakala aku sadar. Aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Salman Al-Madani. Nah, makanya Pak Ibu membaca manakib ini, manakib napakah? Ujar guru sekumpul di dalam manakib itu syaratnya membaca manakib berbaik sangka. Nih sama nih manakib saya sama berbaik sangka dulu. Kenapa maka kita disuruh berbaik sangka dulu dengan isi manakib? Karena ada semua isi manakib itu otak kita tuh kau menerima. Kalau otak kita kada kau menerima, akuilah otak kita ada cukup ilmunya memahami isi manakib yang dibaca. Nah, paham gak pian-pian? Hah? Sekali lagi nah. Kalau kita Bapak Ibu mendengarkan tuan guru membaca manakib siapakah? Manakib wali-wali Allah. Lalu isi manakib itu kita mendengari rasa ada masuk akal, hilangkan rasa ada masuk akal. Akui akalku kekecilan memahami isi manakib itu, akalku ada cukup memahaminya. Aku berbaik sangka aja. Orang yang seperti itu dapat berkah daripada isi manakib. Nah itu tuh. Kemudian, nah ini satu. Ada lagi nih contoh-contohnya. Nah ada lagi. Setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Salman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari Ahlul Madinah Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Apa menyamun? Merampok. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka hingga tawajuh. Nah, pahami hati kami tawajuh, hati tawajuh itu mengarah hati ingat lawan wali yaitu Syekh Salman Al-Madani. Karena di Madinatul Rasul yang masyhur, yang terkenal kewalian di ketika itu adalah Syekh Salman Al-Madani. Di masa Syekh Salman Al-Madani, ibarat kita ini yang termasyhur, terbanyak, terbesar haul ada di Martabat. Bahkan Kalimantan Selatan sudah mahal lah semuanya, mau gratis itu di mana-mana.
anaknya nang dihaui di Sompol, sapi kurang Kalimantan bilang mahal lah semuanya. Nah ini, lalu tawajuk hati ingat kepada waliullah ini namanya istighasah juga. Lalu hati ingat kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, dan kami seru, lalu kami menyeru, ya Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman Al-Madani 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih. Nah kayak ini nah Bapak Ibu. Kan orang itu kan belum disuruh belok kayak gitu. Ya kalau bisa kan. Nah, tiba-tiba ini hadirlah syarat baik sangkalah. Udah ada baik sangka, ulun dari tahu. Kita baik sangka, ulun dari kitab nah. Dia mendengarkan ulun membaca kitab, ulun dari mana ada. Nah, lalu Pak Ibu di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Tapi kan bersuara, hatinya terus. Orang nang anak dirampok ni melihat Tuan Syekh Saman ada. Orang melihat seorang ada, namanya orang indigo kan. Sama aja Pak Ibu. Orang melihat. Kita kadang melihat, kita percaya orang melihat, akuilah ilmu seorang masih belum sampai tingkatannya. Nah, lalu melihat Tuan Syekh Saman menyuruh terus berjalan, maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami. Berkat keramat Tuan Syekh Saman Al-Madani, perampok itu ada jadi perampok. Kira-kira perampok itu melihat dua Allah. Nah, iya, maka Imam Ghazali, kekuatan hati Imam Ghazali. Imam Ghazali pulang dari sekolah, membawa satu tas isinya kitab. Imam Ghazali. Lalu Imam Ghazali meletakkan tas yang berisi kitab tadi, diletakkan di samping pohon. Lalu beliau berwudu di suatu kali berwudu. Maling hendak mengambil tas Imam Ghazali itu. Waktu itu Imam Ghazali berwudu. Jangan diambil. Imam Ghazali ujar maling. Kenapa? Itu isinya kitab, bukan duit. Kenapa? Maka ikan takutan. Kitab bukan yang ikan kau ambil. Itu yang duit, itu kitab. Ujar maling. Kenapa? Maka takutan. Kitab, ikan aku ambil. Aku kan aku mengajar lagi kayaknya. Jar maling. Orang dihafali. Ambil. Ternyata Imam Ghazali itu menjadi ulama besar nasihat maling. Maling bahari ada momen yang tadi kampung. Maling bahari tetap aja jadi maling bahari. Maling bahari itu baik aku jangan enak bercucungan di kampung, tacunkan papadatan. Ada je imannya maling itu, maling wah ini pakai waktu yang habis. Nah ini nah. Lalu akhirnya maka inilah sebagian dari karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani, maka lihatlah dalam kitab Manaqibul Kubro. Itu Pak Ibu, semua isinya karamatnya para waliullah semuanya Pak Ibu. Nah oleh sebab itu kita yang hadir, jangan kalian percaya dengan yang kejadian yang seperti ini. Apabila di hati kita tak percaya, Allah tidak akan memberi. Tapi kalau kita yakin dan percaya, maka Allah akan memberi kebaikan. Kalau perlu cerita panjang lebar, banyak lagi cerita. Nah ini beberapa dari kejadian yang terjadi dalam kitab Manaqib, bahwa waliullah itu
bisa kita panggil, bahkan bisa menolongi kita. Tapi garis bawahi, Allah juga mengizinkan untuk menolongi orang yang dipanggil tadi. Paham? Nah itu akan kita bahas, insya Allah kita bahas minggu kainah. Ceritanya sudah dibaca, contoh istighatsah seperti itu, menyebut memanggil waliullah. Tak kejadian itu semuanya izin Allah juga. Berarti mulut memanggil waliullah, hati yang memanggil, tetap Allah Ta'ala memberikan keistimewaan perantara waliullah seperti Syekh Saman Al-Madani. Nah ini nggak akan kita bahas. Nama mengadakan syirik itu mengangkat orang yang dipanggil, yang mengangkat Syekh Saman Madani. Nah itu nggak boleh. Makanya mudahnya belajar dulu ilmu tauhid. Nah kayak orang memanggil pir sama aja Allah syirik lah orang memanggil pir. Tapi pirnya ada guru karena gak kurangnya ada kurang ada itu penglihatan kita. Tapi kalau kurang ada itu ada yang melihat kita. Nah ini Pak Ayu nampak kayak kisah akan kayak nampak ulun di ke arah kopi pahit kopi manis kayak di sini kurang kayak dari kurang mau ulun dia ya dulu minggu lainnya punya rugi hadir. Insya Allah supaya gawian ulama-ulama kita tuh dasar bujur nang mengarampok mendustakan tuh dasar otaknya belum sampai. Nah itu aja sudah. Syaratnya apa tadi? Berbaik sangka. Mudah-mudahan paham kita semuanya. Al-Fatihah. Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Karim, afwan ya Rahim, afwana ya Arhamar Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal li jami'il hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum